Mbak Sasti silakan. Halo, Ya. Mbak Sasti. Halo. Halo, selamat Halo, malam dan selamat malam. datang ke pertemuan Kutu Buku yang ke-67 ya, kalau nggak salah Wah, itu. 67 ya. Hmm, Kalau nggak salah 67, jadi kita udah 5 tahun nih kelompok baca ini bertemu sebulan sekali untuk membaca satu buku, lalu kita nge-zoom sama penulisnya. Nah, malam ini nih Makasih. saya rasanya mendapat hadiah yang istimewa. Saya ditugasi oleh teman-teman menjadi moderator di pertemuan yang mau membahas bukunya Mbak Sasti nih, Akhir Sang Gajah di Bukit Kupu-Kupu. Ini buku favorit banget. Eh, Seneng Makasih. banget bisa ketemu sama penulisnya. Nah, kita nih apa namanya? Udah menahan rindu ya karena udah seminggu ditunda. Kita biasanya tuh setiap hari Rabu Mbak Sasti. Nah, terus hari Rabu kok dilala ada Rabu Rabu ketiga. Abu, terus kita traweh pertama. Jadi kita tunda seminggu. Nah, kita santai aja soalnya mungkin teman-teman sambil buka puasa. Gimana nih puasanya teman-teman aman? Eh, ada yang keliengan kah atau malah kekenyangan? Kita jangan lupa ya, kita jangan kekenyangan nanti nggak bisa nanya-nanya loh. Ini kita nih biasanya nih yang nanya sampai antre loh Mbak Sasti. Terus tadi saya survei ternyata semua suka loh sama buku ini. Terima Dan itu kasih. jarang sekali biasanya kita berantem sampai malam. Saya sampai deg-degan nih kalau berantem nyampe malam bisa sampai sahur. Bisa-bisa nggak bangun sahur. Nah, kita santai aja ya, boleh boleh sambil makan teman-teman. Syaratnya dibuka ya kameranya biar kita bisa lihat lagi makan apa. Kita kepengen apa namanya mulai diskusi, tapi sebelumnya biasanya nih kita mendengarkan dulu eh, tentang apa siapanya di Kutu Buku ini. Bagaimana Kutu Buku ini mulai. Nah, silakan pendirinya Kutu Buku. Siapa nih, Mbak Lili atau Indrit? Berdua aja sekaligus Oh, sebentar. berdua Saya ya. Mbak Lili Yang biasanya mendirikan Mbak dua Lili ya. orang. Ini dia Iya. nih orangnya. Halo, selamat kenal, salam kenal. Jadi saya Lili dengan Indrit, teman-teman dari SMP, SMA, teman main waktu COVID tahun 2020 kita berpikir bahwa gimana caranya mempergunakan waktu yang lebih banyak dari biasa untuk membaca buku bersama. Jadi kita pikir, oh, kita bikin yuk book club dan bahasa Indonesia karena sehari-hari saya dan Idrit karena keluarganya banyak berbahasa Inggris, jadi kita mau baca buku bahasa Indonesia sebulan satu buku dan mengundang penulisnya. Jadi selama ini sudah 67 buku, penulisnya hampir selalu hadir, kecuali kalau sudah wafat, kita akan undang narasumbernya. Jadi kira-kira begitu. Silakan Indrit tambahkan. Eh, Lili sudah banyak cerita mengenai asal-usul kita, tapi aku terkesima ternyata Mbak Sasti ini muda sekali. Masih muda. Muda sekali sudah bisa mengeluarkan buku yang wah hebat banget sama menjadi pemenang Kusala Sastra Kaltulistiwa. Selamat ya. Terima kasih sudah bersedia hadir di antara kita. Silahkan Mbak Inggita. Nah, biasanya nih kita langsung diskusi tanya jawab Mbak Sasti. Tapi saya nih kepengen sedikit sharing kesan-kesan saya ya. Saya waktu dapat buku ini, eh, sampulnya suka banget deh. Sampulnya warna-warni gini. Sampulnya Cakep banget ya. berbahagia. Punya dua Heeh. versi. Hmm. Iya, terus udah gitu pas baca pertama agak deg-degan nih, takut kalau set ending ternyata enggak. Terus saya memberanikan diri membaca semuanya. Itu rasanya seperti dapat hadiah sekotak coklat yang isinya coklatnya macem-macem. Jadi saya udah nggak sabar kepengen ngicipin dan kepengen baca semua. Dan ini benar-benar page turner sampai nggak bisa berhenti baca. Ini adalah buku yang membuat kita missing semua deadline karena nggak bisa diberhentiin ya. Kita baca semua dan uh, kayaknya sih coklatnya tuh pahit semua ya teman-teman. Pahit banget sampai katanya ada yang trauma loh, Mbak Sasti. Aduh, maaf. Baik enak.
Nah, mungkin yang mau tanya langsung ini ya, raise hand. Sambil kita tunggu nih teman-teman. Saya mau tanya nih sama Mbak Sasti kan, Mbak Sasti itu dokter ya. Aku baca di riwayat hidupnya ternyata Mbak Sasti itu dokter. Nah, ini nih kepo aja sih. Sebenarnya Mbak Sasti tuh seneng nulis duluan apa kepengen jadi dokter duluan sih? Sekarang gimana? Apakah praktek terus nyambi nulis, apa full time nulis, apa gimana? Coba deh Mbak Sastri, Ah, apa enggak Mbak sih. Sastri Ya, makasih. spill-spill. Makasih Kak Inggita. Jadi saya bisa dibilang sekarang tidak praktek setelah pindah ke Jakarta gitu. Saya praktek kemarin waktu masih di Cilacap. Terus Hmm. kemarin, terus eh, waktu kondisi pandemi itu saya resign dari ASN, dari PNS. Terus em, dan itu waktu itu baru saya mulai belajar menulis gitu. Jadi Jadi saya, maksudnya setelah resign itu paling cuma ganti-gantiin teman atau apa gitu, nggak yang full gitu. Nah terus itu saya eh apa ya? Jadi sekarang saya lebih fokus ke menulis gitu. Dan kalau dibilang apakah menulis dulu atau dokter dulu, terus terang saya dokter dulu karena saya prakteknya cukup lama. Malah saya baru belajar nulis tuh baru 2019 tuh saya baru belajar menulis buku sastra gitu dan buku saya pertama kali terbit tahun 2020. Tuh. Oke, selamat Yang ya. tahun 2020 itu yang mana Mbak Sasti? Yang Mengapa Tuhan Menciptakan Kucing Hitam Hmm. yang Oh, menjadi buku pilihan Tempo dan pemenang pertama hadiah sastra rasa yang diadakan oleh Ayu Utami dan komunitas Utan Kayu. dan aku suka banget loh sama buku itu. Itu Ah, recommended juga loh teman-teman. kasih. Tapi karena baru baca jadi agak ketuker-tuker nih sama Sang Gajah ceritanya. Ini Mbak Ai udah mau menanya, silakan. Silakan Mbak Ai. Ya, terima kasih. Selamat malam, Mbak Sasti. Selamat malam. Em, ini saya tidak bermaksud untuk ini ya, tapi terus terang saya melihat wajahmu, eh, auramu, ya, saya sungguh terkejut bahwa sosok yang masih demikian muda, eh, sebagai seorang dokter, kok bisa menulis suatu buku berdiri cerpen-cerpen yang menurut saya semuanya temanya tuh begitu gelap, begitu depressing. Banyak ceritanya itu mengenai perempuan-perempuan yang teraniaya, tetapi kemudian mereka bisa melawan dengan cara yang benar-benar kejam eh, di beberapa. Terus saya ingin tahu inspirasinya dari mana. Mengapa kok pencerpenmu itu walaupun settingnya beda-beda, ada yang hubungan antara ibu dan anak, hewan dengan manusia, tapi underlying theme-nya atau benang merahnya itu semua sama-sama menekan menekam dan apa berat itu berat apa depressing apa ya gelap burung itu saja pertanyaanku, terima kasih. Iya, terima kasih, Mbak Ai. Jadi, em, ada beberapa cerpen tuh bisa dengan latar belakang yang berbeda-beda. Jadi, misalnya, contohnya Sima itu salah satunya terinspirasi dari kasus KDRT yang saya tanganin itu. Waktu itu ada seorang perempuan yang datang ke UGD waktu itu, yang saya melihat itu dia tuh seperti kucing gitu, seperti kucing yang kehujanan gitu karena dari sorot matanya itu kayak redup dan segala macam. Terus ketika saya memeriksanya tuh di dalam di dalam bajunya itu semuanya lebam-lebam gitu. Jadi, tapi dari luar dia tidak terlihat. Jadi kayak suaminya itu tahu tempat-tempat mendaratkan pukulan yang tidak terlihat oleh orang lain gitu. Jadi di situ saya pikir bahwa dia dari kisahnya tuh saya melihat bahwa dia itu sebelum menikah dia adalah seekor dia seperti harimau yang punya daya, punya pekerjaan, punya
kuasa otonomi terhadap dirinya, tapi ketika dalam pernikahan yang sangat apa ya, mengekang itu, dia seolah-olah seperti didomestikasi menjadi seekor kucing. Nah, itu salah satu inspirasi yang saya ceritakan dalam bentuk Sima itu. Kemudian misalnya Lucretia itu saya ambil dari apa, inspirasinya dari makam. Jadi itu makam peninggalan Belanda yang menceritakan tentang kaum yang apa ya, kaum semacam budak waktu itu, tapi yang dimerdekakan oleh Portugis, apa, penjajah Portugis, dengan syarat dia harus pindah kepercayaan seperti itu. Nah, itu yang saya ceritakan. Jadi memang beberapa cerpen memiliki inspirasi yang berbeda-beda. Ada juga yang em, ada juga yang cerita dari keluarga saya, misalnya yang apa namanya, segala sesuatu harus dikubur, itu cerita dari ibu saya, karena ibu saya dulu tuh tinggal di daerah tepi Sungai Brantas, dan waktu itu menyaksikan sendiri bagaimana Sungai Brantas menjadi lautan merah gitu, menjadi sungai yang merah, dan itu menjadi inspirasi dari segala sesuatu harus dikubur gitu. Jadi inspirasinya memang berbeda-beda. Kenapa auranya depresif? Mungkin karena saat menuliskan saya dalam kondisi depresi. Jadi, jadi begitu, guys. Terima kasih Mbak Sasi. Jadi ini Anda menulis sesuai dengan suasana hatimu. Ya, jadi karena memang waktu pertama kali saya menulis itu, saya gunakan tulisan itu sebagai sarana katarsis. Jadi karena memang waktu itu, apalagi waktu pandemi, waktu saya harus merelakan ASN saya gitu, itu itu sangat memukul saya gitu, dan saya butuh pelarian waktu itu. Jadi saya memang menggunakan sastra itu sebagai sarana saya untuk sebagai sarana katarsis. Terima kasih Mbak Ai. Saya lihat Adi nih udah. Silakan Adi langsung aja. Makasih Mbak Inggita. Sasti, eh, aku sih bisa bisa bilang kalau kamu penulis berbakat banget ya, karena 2019 baru mulai belajar nulis, 2020 menang penghargaan sastra 2 lagi, terus 2026 menang lagi gitu. Jadi dari situ aku bisa bilang kamu ya ya pada level ini Kak, kamu sudah kamu sudah punya nama lah di dunia tulis menulis Indonesia. Tapi gini, Sasti, apa namanya, pada saat aku baca Kucing Hitam, Corpus Uterus, kemudian Sang Gajah ini, kamu tuh mengingatkan aku pada dua orang dokter yang juga menulis, Jose Rizal dan Nawal Elsa Dawi. Nah, aku kadang mikir, mungkin kamu udah keren sekarang, cuma kalau untuk mencapai level legenda, mungkin kamu perlu ditembak mati kayak Jose Rizal, Ya, atau atau di penjara kayak Nawal El Sadawi. Soalnya tema-tema no. kamu kan mirip kayak mereka, dokter dan nulis-nulis yang ini dalam tanda dalam pengertian positif ya. Eh, kamu tema-tema kamu kan tema-tema social justice warrior kan gitu loh. Makanya aku apa namanya senang sekali Mbak Inggita mau ini. Soalnya kamu dan Mbak Inggita punya 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 minat yang sama gitu di tema-tema itu. Makasih Sasti. Iya, makasih Mas Edi. Adi Ini itu kalau muji kayak gitu, Sasti. Jadi kita suka kaget dulu. Oh ternyata dia tuh sebenarnya memuji gitu loh. Tapi kamu udah nggak depresi kan, Sasti? Kamu udah juara loh. ya, ya sih, alhamdulillahnya udah membaik. Tapi memang jadinya mempengaruhi juga. Mungkin cerpen-cerpen saya tidak sedepresif yang dulu gitu. Mungkin kalau teman-teman baca di eh, apa, di koran-koran atau di media misalnya seperti yang di Kalam, itu tidak terlalu depresif sih gitu. Oke. Nah, ini nih yang next kan Juin ya. Sebentar Juin nih, aku mau mengucapkan selamat datang ke tamu istimewa kita malam ini, Mas Kurnia Effendi. Selamat malam. Makasih Mas Kev. Mas Kev ini adalah udah 2 kali dia. Ini kali yang kedua dia join Kutu Buku. Yang pertama sebagai penulis Hai, ya, penulis co-writernya Pangeran dari Timur.
dan sekarang sebagai salah satu juri di Kusala Sastra Oh, Katulistiwa. dulu Pangeran Juri saya, juri saya kuku salah kemarin. Jadi Sasti bisa nanya-nanya Makasih nih Mas kenapa Kev. dulu menang. Kebalik ya kita yang nanya sama Mas Kev. Oke, Juwin, langsung aja Juwin pertanyaannya. Oke, terima kasih Mbak. Gita. Selamat Ya, malam. selamat malam Mas Kev. Selamat malam Mbak Sasti. Selamat Ini malam. kelihatannya yang tanya nih Antri ya. Yang betul, Terus Mbak. terang Mbak, bukunya bagus banget. Saya suka dan kebetulan saya lagi yang antri di TBR saya yang Corpus Terus ya kalau nggak salah ya. Penasaran sih, tapi ini buat saya bukunya lebih bermakna kepada kesetaraan gender. Karena dalam kita bicara kesetaraan gender kan hal-hal seperti ini salah satu fokusnya ya. Tapi yang menarik bagi saya itu tadi saya ngobrol sama Inggita. Gita dia nulisnya kapan ya? Saya bilangnya gitu. Karena untuk cerpen yang berjudul Serbuk Ragi itu kan ditulis tahun 2023. Tapi kalau saya lihat di sini ada kalimat-kalimat yang Sasti tulis yang justru mencerminkan kondisi saat ini. Contoh, eh, dia bilang begini. Jadi ini halaman 150. Tulisanku diturunkan dari media oleh sistem secara misterius. Namun, aku teringat tulisan seseorang di masa yang jauh. Entah siapa, bahwa jika jurnalisme dibungkam, sastra bicara. Itu kan kalimat yang memang selama berbulan-bulan ini ada ya, Nak. Saya ingin tahu apa yang mendasari Sasti sehingga mengambil itu. Saya tahu bahwa ketika apa namanya Serbuk Ragi ini kan memang menyoroti gender yang memang quote unquote termasuk yang di apa ya kaum marginal ya. Nah, boleh nggak saya tahu kenapa tiba-tiba Sasti mengambil kutipan itu di dalam cerpennya Sasti? Terima kasih Sasti. Terima kasih Kak Jun. Jadi kalimat itu sebenarnya saya kutip dari kalimat Mas Seno Gumira Jidarma. Jadi bila jurnalisme dibungkam, sastra yang bicara itu kalimat dari Mas Seno. Kenapa saya menulis itu sebetulnya karena waktu itu sebenarnya itu ditulis dalam rangka lomba cerpen di media Indonesia tentang apa namanya Indonesia Emas 2045 gitu. Tapi waktu itu bila dibandingkan tulisan-tulisan itu kebetulan menjadi salah satu pemenang di lomba cerpen media Indonesia waktu itu. Dan di situ mungkin berbeda dengan cerpen-cerpen yang lain yang lebih optimis terhadap Indonesia 2045. Saya waktu itu berpikir bahwa agaknya suram gitu. Jadi di situ saya melihat ada represi terhadap apa namanya, bagaimana kalau terjadi represi pada perempuan-perempuan terhadap hak hak dia untuk otonomi terhadap ketubuhannya, bagaimana negara itu berkuasa atas tubuh perempuan dan itu pun saya pikir dari sekarang pun masih terus ada apa ya Iya. tubuh perempuan tuh dalam medan kuasa baik itu dari negara maupun dokumen norma segala macam. Kemudian kenapa saya berpikir tentang pembungkaman itu itu saya hubungkan dengan kesuraman yang terjadi pada Indonesia 2045 itu sih Kak Jun. Jadi entah kenapa memang kenapa sekarang mulai marak seperti itu lagi ya. Saya juga waktu tuh yang di novel Ingatan Ikan-Ikan tuh saya juga menceritakan tentang bagaimana upaya pemerintah untuk menghapus ingatan para penyintas supaya tidak ada yang bergerak untuk melawan pemerintah gitu. Ada pembungkaman apa penghapusan sejarah dan kemudian sejarah di apa ya ditulis ulang gitu. Dan ternyata kenapa sekarang muncul gitu, muncul. Hmm. Jadi mungkin saya berat dari masa lalu, oh ya masa depan oh enggak. Atau jadi Enggak. futuristik tiba-tiba idenya, Ini aduh bahaya nih sebetulnya Sasti, jangan ditulis lagi. sebetulnya saya berasal dari Tahu-tahu kejadian. 2045. Aduh Sasti keren, 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 keren. Saya ngerti, sekarang saya paham. Terima kasih. Jadi terjawab sudah pertanyaan saya. Jadi kita nggak perlu berantem sampai malam yang gitu. Terima kasih Mbak Jun.
Selama ini Terima emang kasih. Juin tuh senangnya seperti ini bukunya Sasti. Jadi benar-benar kamu tuh menulis untuk dia. Kita tahu aja. Ya, itu keren Oke, banget. tadi aku lihat Mbak Herda angkat tangan ya. Silakan Mbak Herda di unmute. Terima kasih, Ingrid. Terima kasih, Mbak Sasti. Saya panggil Sasti boleh ya. Jadi bukunya menarik banget. Nggak pengen lepas, jadi pengen baca lagi, pengen baca lagi. Cuman semakin, saya nggak tahu apakah ini memang sengaja disusun demikian, tapi kalau di depan itu memang di akhir Sang Gajah itu kesannya memang masih entertaining. Makin ke belakang, kelihatannya kita berbicara semakin suram, semakin gelap, dan semakin banyak kisah-kisah tentang penganiayaan gitu ya, terutama perempuan. Terus cerita misalnya tentang em, paham yang terlalu terlalu apa istilahnya, yang tentang kotoran di tubuh Nim, itu ya, memahami sesuatu sehingga sedemikian, kalau saya boleh bilang apa ya, saya nggak saya takut menyebutkan nanti salah, tapi sedemikian rupa sehingga tidak mau menerima tubuhnya setelah mandi berkali-kali. Saya membayangkan ceritanya akhirnya tuh perempuan kalau di film kayaknya mandi terakhir terus yang keluar adalah darah-darah gitu, sampai gitu, sampai bayanginnya kayak gitu. Kayak di film gitu. Nah, terus tentang saksi Glory juga itu juga eh, ini tentang perempuan yang nggak pernah mengutarakan keinginannya, mengutarakan apa, mengekspresikan apa yang ia harapkan tentang hidup dia, diperkosa sama bapak tirinya, terus akhirnya setelah menjadi mayat pun masih aja diperkosa juga gitu kan. Jadi, aduh, memang benar-benar kayaknya harus ada orang yang bicara untuk dia gitu. Nah, terus Sasti kan menulis, jadi saya pikir ini benar-benar mau menyuarakan tentang orang-orang yang tidak bisa mengeluarkan pendapatnya atau kesengsaraannya atau penderitaannya. Jadi harus ada orang lain yang mewakili. Nah, yang terakhir tentang serbuk ragi, ini saya terus terang agak-agak apa ya, bingung. Sebenarnya yang disebut anak-anak ini apakah konten-konten, apakah sesuatu yang makanya disebutkan kok sekarang sudah menyebar seperti angin, terus menyusup dalam konten-konten digital, anak-anak kami lahir gitu ya. Jadi sebenarnya apa sih yang mereka kerjakan ini atau em, apa latar belakang Sasti. Dan yang menarik lagi adalah Sasti itu menulis dari berbagai macam latar belakang kan. Ada yang tadi ceritanya tentang di Myanmar, terus ini sepertinya yang di masa depan, nanti 2045, terus ada juga yang cerita di India yang kisah Sang Gajah itu ya. Apakah ada pengalaman-pengalaman perjalanan atau bagaimana? Terima kasih. sih Kak Herda. Em, jadi kayak misalnya saksi Glory itu kan memang saya bikin metafora tentang pembungkaman gitu bahwa perempuan itu sampai sekarang tuh seringkali susah untuk bersuara. Seperti contohnya yang tadi saya ceritakan kasus KDRT yang saya temui itu sudah saya hubungkan dengan pihak PPA di kepolisian, tapi ternyata dia nggak datang. Kenapa? Karena kalau dia bersuara tuh kadang perempuan itu malah dihakimi oleh lingkungan sekitar, oleh struktur masyarakatan. Jadi misalnya membuka aib lah, kayak tidak menjaga marwah keluarga seperti itu, atau juga malah dia direpresi, bahwa dia dibilang bahwa mungkin ucapannya itu nggak benar, bahwa dia yang menggoda segala macam, misalnya kalau kasusnya Glory. Jadi eh, saya lebih banyak bermain di subteks sebetulnya. Nah, kemudian Serbuk Ragi itu karena di situ kan mereka tidak ada eh, pasangan yang tidak ada apa ya, hanya untuk memenuhi ekspektasi masyarakat. Jadi karena ekspektasi sosial harus ada sebuah pernikahan gitu. Terus bagaimana dengan orang-orang yang tidak bisa melakukan pernikahan tersebut? Karena saya membaca banyak beberapa buku neuroscience, bahwa ternyata bahwa ikatan itu bisa ikatan emosional bisa terjalin antar pasangan-pasangan individu-individu walaupun tidak ada terjadinya perkawinan secara seksual, dan kemudian orang bisa melakukan perkawinan seksual tanpa adanya romansa, dan bisa juga jadi ada tiga hal yang bisa saling terkait ataupun tidak saling terkait antara uh, ke bonding, keterikatan, seksualitas dan romansa. Dan di situ saya ingin memberikan suara pada apa ya, pada
pihak-pihak yang mungkin yang selama ini belum tersuarakan tentang bahwa apa ya, serba salah gitu. Kok mau jati diri dia yang sesungguhnya tidak bisa diterima oleh masyarakat, tapi ada desakan masyarakat untuk melakukan misalnya salah satunya contoh pernikahan tercatat. Jadi akhirnya dua orang itu mengadakan sebuah ikatan pernikahan tanpa perkawinan, pernikahan secara uh, apa ya, tercatat saja gitu. Tapi sebetulnya ada keterikatan secara emosional yang membuat mereka bisa melahirkan anak-anak ideologis. Anak-anak ideologis tuh jadi gagasan-gagasan mereka yang selalu bermunculan yang mereka susupkan secara subteks melalui media-media. Misalnya salah satunya tadi kan ada media film, ada juga lewat buku novel seperti itu. Dan sebetulnya itu juga misi yang saya lakukan selama ini karena pesan-pesan yang ini saya sampaikan saya susupkan dalam bentuk subteks. Jadi saya anggap itu adalah anak-anak ideologi saya juga gitu. Wow, seneng banget dapat itu latar belakang itu ya. Terima kasih ya, Sasti ya. Terima kasih sudah menjawab. Terima kasih Mbak Herda. Nah, Ya, ini sekarang ada pertanyaan dari Jepang. Mbak Ati dari Jepang ya? Silakan loh Mbak Ati. Terima kasih Mbak Sasti. Saya terlalu banyak nih pertanyaannya karena sangat menarik banget bukunya. Tapi seperti Herda, jadi pertama kali saya baca mengenai Sang Gajah, wah semangat nih bacanya. Segitu sampai di eh, bebek terwelu dan kucing itu untuk saya itu waktu mulai ceritanya baca saya pikir ini cerita yang paling saya suka dari semuanya. Nggak taunya pas berakhir saya rasanya mau berhenti baca bukunya udah nggak mau baca lagi karena segitu mengganggu pikiran saya. Jadi saya tuh berhari-hari udah nggak mau pegang buku itu lagi. Itu mengganggu banget pikiran saya. Karena itu segitu apa ya? Untuk saya psycho horror gitu loh. Jadi bukan horror aja tapi it's mengganggu pikiran saya. Kok ada orang yang bisa sampai begitu? Hubungannya tuh udah kayak SNM. Dan siapa yang bunuh? Ternyata dia pembunuh si anak kecil itu. Pokoknya itu psychic banget. Pertanyaan saya eh, yang pertama dari yang banyak, em, Mbak Sasti itu eh, waktu menulis dari buku-buku ini ada satu yang pengalaman eh, pribadi atau yang sangat eh, mengganggu sampai menulis si bebek terwelus apa kucing ini benar-benar untuk saya mengganggu ya. Terus hampir di semua cerita Mbak Sasti itu menggunakan binatangnya dari mulai armadillo lah, ada anaconda, semua segala macam binatang keluar. Ada em, itu memang sengaja menggunakan binatang eh, untuk membuat apa ya seperti analogi. Em, Terus dari namanya Mbak Sasti itu sebetulnya orang tuanya apakah pengagum Buddha Gotama atau itu nama keluarganya Gotama itu? Itu pertanyaan saya juga. Eh, yang terakhir, em, ada beberapa kata yang untuk saya itu sangat bahasa Inggris. Apakah Mbak Sasti kalau berpikir dalam bahasa Inggris atau bagaimana? Misalnya seperti ada em, eh, ada eh, kata-kata yang misalnya terjemahan langsung seperti eh, ini I'm all ears. Saya semuanya Oh, kuping gitu. Jadi untuk saya waktu saya baca ini bukan bahasa Indonesia gitu, tapi apakah bahasa itu hanya satu contoh ya yang saya paling ingat, tapi banyak sekali gitu yang saya pikir ini penulisnya kalau saya nggak ngeliat gambarnya Mbak Sasti ini kayaknya orang bule nih yang nulis nih semuanya diterjemahin ke bahasa Indonesia. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. ya, terima kasih Kak Ati. Langsung dijawab sama Mas Adi itu. Ya, jadi pertanyaan terakhir tuh karena memang saya lebih banyak baca sastra luar gitu. Karena ya suka aja gitu. Terutama saya lebih banyak banyak sastra timur. Jadi
Jepang, Korea itu saya lebih banyak dan beberapa memang saya baca dalam bahasa asingnya langsung gitu. Maksudnya bahasa asingnya yang bahasa Inggris gitu. Jadi kayak kemarin saya beli ada beberapa buku yang saya beli waktu ke Norwich kemarin seperti itu. Eh, Sebetulnya literatur sastra itu karena memang saya lebih suka yang sastra sastra apa namanya sastra Timur seperti Jepang dan Korea itu kan lebih banyak menggunakan subteks karena orang Jepang tuh biasanya kalau ngomong juga nggak langsung kan dia tuh main subteks gitu main apa ya dia ngomong apa tapi maksudnya beda gitu loh kalau dan saya sudah terbiasa baca buku-buku Jepang, terutama dari awal tuh komik, kemudian naik-naik, kemudian novel segala macam tuh dari kecil bacaan-bacaan dari Jepang gitu. Kemudian nama Gotama itu nama suami saya, Sasti nama saya gitu. Jadi itu nama nama anu aja gabungan gitu, Sasti. Kemudian kenapa saya menggunakan binatang? Karena binatang itu saya pikir enak dibuat metafora gitu. Jadi s- bisa bisa bermain-main di metafora lebih bebas dengan menggunakan binatang. Walaupun gitu di Corpus Uterus saya coba menggunakan metafora yang cukup berbeda, yaitu di Corpus Uterus saya banyak menggunakan tumbuhan seperti sulur kacang panjang, kemudian kuncup bunga sepatu dan yang lain sebagainya. Jadi itu eksplorasi cara ini aja cara menyampaikan apa ya maksud dengan menggunakan metafora. Dan juga saya pikir saya menggunakan binatang itu sebagai pembeda dengan penulis lain gitu karena saya pikir tidak banyak penulis yang ciri khasnya adalah menggunakan simbol binatang terutama di sampul gitu. Sedangkan saya dari awal kan konsisten pasti ada binatangnya jadi dari kucing hitam terus kelinci di B kemudian ada ingatan ikan-ikan kemudian ada gajah kemudian di Corpus Uterus ada gambar kadal di dalam rahim gitu. Kemudian di Terwelu itu sebetulnya tuh saya bermain memang saya lebih banyak bermain di psikologi. Jadi s- mungkin psikologi thriller gitu ya. Karena memang banyak yang saya tulis dalam kondisi depresif, dalam kondisi gelap gitu. Dan juga apa ya? Sebetulnya di travel itu saya mengambil reverse psychology gitu. Jadi misalnya kayak orang beranggapan bahwa pelaku KDRT kebanyakan laki-laki, tapi bagaimana jika pelaku KDRT itu kebalikannya gitu. Kemudian apa namanya? Kenapa penyelesaiannya seperti itu? Ya saya pikir itu saya apa ya butuh untuk menyajikan bahwa eh, orang dengan apa ya pengabaian abandoning issues gitu seperti itu kan bisa berakibat em, dia sangat apa ya sangat haus kasih sayang dan caranya untuk mendapatkan kasih sayang itu bisa dengan cara yang agak nekat gitu. Jadi itu salah satu saya ingin sampaikan pesan di situ tentang bahwa pengabaian itu bukan hal yang sepele gitu loh. Pengabaian itu juga salah satu kekerasan yang dilakukan terhadap anak-anak. Karena di tokoh di situ mengalami pengabaian oleh orang tuanya. Jadi satu-satunya yang memberikan kasih pada dia adalah Mar ini. Dan ketika Mar itu mengalami apa ya kemalangan-kemalangan, tentu dia tidak ingin apa ya orang yang dia sayangi, orang yang dianggap sebagai pelindung itu mengalami hal tersebut. Seperti itu sih, Mbak. Apakah sudah terjawab semuanya? Terima kasih. Masih banyak pertanyaan yang lain, tapi masih ngantri yang lain dulu deh kalau misalnya masih ada waktu. Terima kasih banyak, Mbak Sasti. Sama-sama. Terima kasih Mbak Ati. Ini kalau nggak salah Mbak Nila ya. Mbak Nila duluan deh. Mbak Nila silakan Mbak Nila. Oh, ada Arif. Arif duluan sebetulnya tadi, sorry. Tapi mukanya nggak kelihatan. Kalau nggak kelihatan nggak boleh nanya. Kayaknya Arif Silakan duluan. Mbak Nila duluan, silakan. Padahal masih narik napas. Oke, Mbak Sasti bagus banget deh. Saya sangat menikmati bukunya. Saya pelit pujian orangnya, terus terang. Jadi kalau saya bilang bagus ya bagus aja gitu ya. Karena agak susah untuk dapat buku yang kok menurut saya ya walaupun ini banyak psikologinya, banyak depresinya. Jadi tapi banyak surprise. Jadi saya suka kalau baca buku yang
ada surprise gitu. Dan mungkin ketolongnya karena cerpen ya. Jadi Iya. klimaksnya bisa didapat gitu, dibanding kok novel tuh suka udah bagus nanti apa sih kepanjangan gitu ya, sering maaf ini untuk novel-novel Indonesia gitu ya, ada sih yang bagus-bagus juga banyak, tapi suka kadang-kadang kedodoran yang saya bilang. Jadi memang amannya saya seneng baca cerpen. Tapi saya boleh tanya ya, karena saya menikmati banget baca bukunya. Eh, Mbak Sasti latar belakang sekolahnya apa ya dulu kalau boleh tahu? Tadi saya nggak ikut dari awal, mungkin udah perkenalan. Sama dokter lah Susana. Sama dokter, Bu. Ambil apa, spesialis atau dokter umum? Saya dokter umum. Iya, Dari tapi saya dokter umum, saya dulu ASN, jadi praktek di puskesmas. Makanya banyak inspirasi-inspirasi saya dapat ketika saya bertugas di perifer. Jadi iya. saya pindah tempat tugas tuh ada sekitar 3 kali, pernah di Pasuruan, Malang, kemudian di Cilacap. Di situ seringnya di daerah yang secara ekonomi rendah, kemudian saya menemukan banyak misalnya kasus kehamilan di usia muda, kemudian apa namanya kekerasan pada perempuan, sampai yang misalnya bayi yang sampai dibuang di sungai itu pernah terjadi di tempat praktik saya gitu. Jadi saya melihat secara langsung banyak ketidakadilan-ketidakadilan yang dialami oleh perempuan-perempuan, terutama di daerah pedesaan. Saya pikir biasanya yang banyak bersuara adalah yang di daerah perkotaan, tapi di perempuan yang di desa itu kan kebanyakan mereka diam gitu karena menganggap ya sudah memang perempuan itu harus seperti itu. Jadi kalau mungkin kalau saya menggunakan apa ya perumpamaannya Simone de Beauvoir itu kan ada langit-langit yang membatasi mereka untuk melihat dunia luar. Tapi kadang orang-orang yang tinggal di bawah langit-langit seperti itu, ketika diberitahu bahwa mereka tuh sebetulnya terkungkung tuh, kadang mereka juga yang protes. Mereka tidak menganggap ya dunia yang sudah mereka alami itu memang yang memang itu yang terbaik buat mereka. Jadi kadang ketika kita menyadarkan bahwa Anda itu terrepresi, itu malah mereka juga kadang tidak mau dan malah berontak untuk diajak keluar dari kungkungan langit-langit itu gitu. Iya Mbak Sasti, pokoknya saya cuma mau mengatakan bagus banget, saya suka banget bukunya, Terima cerpennya kasih. semua, dan saya agak susah bilang mana yang lebih bagus, karena semuanya unik gitu. Cuman yang saya tertarik banget, ya makanya saya pikir ini pasti ada latar belakang sedikit, karena banyak istilah-istilah yang, makanya saya bilang ternyata dari kedokteran ya. Cuma pertanyaan saya tuh adalah satu yang mengenai kupu-kupu yang dicabut-cabut. Iya, ya tapi walaupun tahu akhirnya gitu ya. Eh, Satu lagi justru saya juga tanya mengenai sesam. Jadi itu akhirnya dia pergi atau itu tetap halusinasi dia? Karena kan dibuat gantung ya, tapi bagus buatnya malah ya, jadi malah lega gitu ya. Tapi rata-rata semua saya sampai coba cari yang agak gembira ya. Ada sih satu mungkin. Cuma nanti mungkin hanya gini, pokoknya saya menikmati psikologinya kuat banget. Em, Hanya dan akhirnya terjawab pasti pernah tinggal di perifer, ya maksudnya di tempat-tempat yang banyak kesusahan saya tahu dan banyak tokoh perempuan-perempuannya. Hanya Mbak Sasti pernah nggak sih nulis yang em, akhirnya happy ending? Walaupun nggak ada happy ending ya, kalau di dunia kan pasti naik turun, apalagi di kedokteran. Tapi maksud saya tuh pernah nggak sih kepingin gitu, jadi eh, saya soalnya menunggu banget gitu dari sekian banyak cerpen ini, coba cari yang agak happy ending. Ada sih yang happy ending, saya seneng yang gajah tuh happy Yang ending. gajah happy ending kan Iya, baru awal. iya, benar Itu yang happy. Hanya yang itu pertama, sebenarnya kita kena prank, habis itu gelap. iya, tapi maksudnya kan cuma yang gajah nih. Tapi maksud saya tuh adalah Mbak Sasti kan nulis ini pasti ada kondisi-kondisi gitu ya, dan ingin menyampaikan, dan semua ini bisa dirasain banget deh Mbak, pokoknya aku seneng banget. Tapi kepingin nggak sih satu saat juga nulis yang bagi yang sedang sedih, atau bagi yang sedang, kita banyak kasus mental health sekarang ya pada anak-anak muda sekarang. Eh, Buku ini juga nggak apa-apa bagi mereka yang sedang punya bipolar, mereka yang punya depresi. Buku ini juga nggak apa-apa sekali, karena ini kuat sekali. Tapi saya balik ya,
mungkin gitu, ini teorinya adalah bagaimana kalau kita juga menyisipkan dari 15 atau 20 cerita surprise yang bahwa ada loh tuh cahaya di ujung sana dan kita bisa sampai gitu loh ya. Karena ini juga, karena saya mau kasih ini justru pada pasien-pasien saya yang bipolar, yang ada depresi, ada banyak terus terang pasien-pasien saya yang kayak gini zaman sekarang dan makin kuat Gen Z sama milenial, tapi milenial yang justru akhir, bukan milenial awal yang banyak bipolar. Nah, justru saya kepingin kasih, tapi Mbak Sasti tolong bantu ya, kalau bisa dibuat surprise dari yang depresif ini satu aja. Jadi bahwa emang 80% sedih nggak apa-apa, tapi 20% tuh ada yang seneng gitu. Terima kasih ya Mbak Sasti, seneng banget. Saya susah mengatakan ini buku terbaik mungkin yang saya baca dari tahun ini ya mungkin. Terima Yang kasih. mana baru 2 bulan. Enggak, Terima kasih. dari tahun 2025. Oke. Karena yang lain ya ada yang bagus, tapi ini kok bisa sampai kuat banget loh. Saya ingat setiap cerita gitu. Jadi ini Setuju. ya kan, dan yang saya kagum nih pemilihan diksinya bagus banget. Saya pikir nih antara nih pasti ada kesehatannya Pak Dokter, tapi diksinya bagus banget. Terakhir, ini persis kayak Rosihan Anwar, mungkin kapan-kapan ketemu sama Naila anaknya, dia penulis juga. Itu yang dipakai tuh ekonomis kata-katanya, itu saya paling seneng. Jadi nggak panjang-panjang gitu, pendek tapi kena pendek, karena kan kebanyakan kadang ada tulisan tuh panjang banget gitu ya. Leila Chudori aja masih panjang-panjang loh kalau nulis ya. Tapi saya pokoknya salut banget sama Mbak Sasti. Thank you ya, udah buat buku ini. Terima kasih Mbak Nila. Inggita, Boleh Sasti bagi dan aku yang Sasti cerita dan mengenai Nggak, Sasti mau dan saya mau Nila. nyampaikan. Jadi waktu di ingatan ikan-ikan itu saya menyoroti kasus PTSD di trauma dan saya berfokus pada trauma healing. Jadi di situ saya berkonsultasi dengan rekan saya yang dari spesialis jiwa dan itu kami saya menggunakan CBT gitu untuk fokus trauma healingnya. Jadi memang di situ lebih berfokus ke trauma healing walaupun ya apa untuk endingnya tuh uh, sekali lagi bebas interpretasinya gitu. Kemudian memang seperti di Corpus Uterus juga saya lebih berfokus pada trauma dan bagaimana mekanisme pertahanan ego masing-masing. Jadi untuk setiap tokoh memang saya gunakan mekanisme pertahanan ego yang berbeda-beda gitu. Jadi lebih banyak saya menulis berbasis teori-teorinya Freud gitu. Terima kasih. Kelihatan kok, tapi keren banget. Terima kasih. Ya, ini makanya kutu buku yang malam ini istimewa banget dari tamunya dan yang nanya itu sama-sama dokter dan sama-sama penulis. Oke, Adit, Iya, silakan. terima kasih. Selamat malam semua. Selamat malam Mbak Sasti. Saya sebenarnya agak bingung juga mau tanya apa, tapi intinya adalah saya kagum gitu ya. Jadi sangat kagum dengan cerita-ceritanya yang tadi Inggita bilang kalau coklat tuh bitter semua gitu ya. Eh, tapi kebetulan saya suka gitu coklat yang pahit itu. Nah, eh, apa dan itu yang terima kasih kedua adalah saya baca buku ini jadi kayak refleksi diri gitu ya. Saya jadi bertanya-tanya, ini relasi saya dengan istri saya gimana ya gitu ya. Kemudian gimana saya mendidik anak saya selama ini karena ada satu satu cerita yang bagus ya kalau nggak salah yang dia merasa kotor karena harus bersih-bersih itu ya. Itu sebenarnya kan menggambarkan apa bagaimana dia dididik. Jadi menariknya nih eh, apa menceritakan tentang relasi kuasa yang ada di agama, di negara, di masyarakat maupun di lingkungan yang eh, apa terdekat yaitu keluarga gitu ya. Dan ya saya sebagai laki-laki eh, terpaksa merefleksi diri nih. Ini saya seperti apa nih memiliki relasinya gitu. Nah, tadi juga sebenarnya saya mau tanya, tapi sudah ditanya sebelumnya, yaitu ada nggak sih cerita yang
yang gembira gitu dan ternyata ada gitu kan. Dan satu prank pertama itu kalau menurut saya bukan bukan si gajah ya. Prank pertama itu memang cover gitu kan. Covernya tuh kayak manis gitu ya, kayak gula-gula banget gitu. Sehingga sangat sangat remaja banget gitu. Tapi di dalamnya ternyata tipuan gitu ya. Eh, Ya itu jadi saya sebenarnya apa nggak banyak mau tanya, cuman kagum sampai juga saya beli 3 buku lainnya, cuman yang apa novel ikan tuh saya belum beli itu. Eh, apa jadi terima kasih banyak membuat saya refleksi gitu, kemudian terakhir harapan semoga dengan kondisi negara yang sangat lucu dan penuh penuh keunikan ini menjadi ladang inspirasi buat Sasti Gotama untuk ide-ide ceritanya yang akan lebih seru gitu ya. Eh, karena begitu banyak keanehan-keanehan yang terjadi saat ini gitu di sekeliling kita. Jadi itu aja sih dari saya. Mohon maaf, tapi sekali lagi kagum dan salut. Terima kasih. Terima kasih. Makasih Adit. Tadi kalau nggak salah sih aku lihat tangannya Adi. Adi, kamu ada pertanyaan lagi kah? Oh, nggak ada, Mbak. Oh, nggak ada. Oh, yang tadi ya, kamu belum turunin. Kalau gitu, saya balik lagi nanya. Itu Sebenarnya tuh, ada Mbak Elsa mau oh nanya. Mbak Elsa. Mbak Elsa, silakan Mbak Elsa. Halo Inggita, selamat malam. Terima kasih. Sasti, aku sama seperti teman-teman yang lain, aku juga suka sekali sama bukunya Sasti. Pertanyaan saya, waktu saya baru pertama baca, di halaman pertama ini saya sampai kaget. Hidup terkadang hanya upaya mempersedikit kesakitan. Ini kok kalimatnya cemen banget kedengarannya gitu loh. Bisa didapat di kartu-kartu kata-kata kenangan yang dengan gampangnya bisa didapatkan. Terus begitu saya baca halaman pertama dari Sang Gajah, itu wow, ini beda sekali dengan kutipan yang Sasti pilih untuk menarik membaca bukunya. Pertanyaan saya, kenapa memilih kutipan itu? Kayaknya tidak sedalam tulisan Sasti, tidak sedalam hasil riset Sasti, dan tidak sedalam cerita-cerita lainnya. Itu. Terima kasih, Mbak Elsa. Jadi, karena waktu saya menulis itu, mungkin di beberapa wawancara saya yang tersebar itu ada beberapa yang saya menyebutkan bahwa saya menulis ini sebagai sarana katarsis. Waktu itu saya sakit dan kayak nggak sembuh-sembuh gitu, harus konsul sana, konsul sini, harus sampai konsul keluar kota. Jadi saya merasa tuh kesakitan tuh kok nggak ada habis-habis gitu loh, maksudnya baik kesakitan fisik maupun secara psikis gitu. Jadi waktu itu memang saya pikir sastra itu termasuk yang menyelamatkan saya gitu. Dan apa? Dan itu saya pikir kutipan yang personal, yang mencerminkan apa yang saya alami gitu, bahwa ya hidup tuh bagi saya waktu itu adalah ya setiap harinya tuh saya hanya berupaya untuk bertahan untuk satu satu hari itu. Makanya setidaknya saya berkata bahwa udah kamu harus bertahan untuk satu hari ini aja, besok terserah. Tapi besoknya saya ulangi lagi kata-kata itu, kamu bertahan untuk hari ini, besok terserah gitu. Jadi dan itu saya ulangi terus supaya saya bertahan untuk setiap harinya. Tuh, jadi karena itu saya pikir kutipan itu saya pikir apa ya, sangat personal, yang punya makna untuk saya. Terima kasih. Bagus bukunya, terima kasih ya. Terima kasih, Kak. Terima kasih Elsa. Nah, teman-teman yang lain masih ada. Oh, ini nih Adi. Bener ya kamu nanya ya sekarang. Tapi tadi Oke, saya lihat, silakan. maaf, tadi saya lihat Willis mengangkat tangan Oh, Willis juga. tadi. Willis, kamu Enggak, mau menanya kah? enggak, Kalau tadi gitu saya Willis dulu. Kalau enggak, tadi saya enggak angkat tangan, cuman tepuk tangan doang. oh tepuk tangan. Oke, Adi. Oke. Langsung aja. Eh, saya mau terima kasih juga ke Pak Kurnia karena saya kan cari referensi dari apa sayembara sastra ya. Jadi terima kasih sudah memilihkan buku buat kita gitu. Setidaknya sudah dikurasi dari sekian banyak novel. Kemudian saya pengen tanya aja kira-kira ini apa namanya tanggung jawabnya Dewan Juri kira-kira
kenapa novel Sasti, kenapa antologi cerpen Sasti ini menang dan apa namanya? Gini loh Pak, ini mungkin agak kritikal. Jadi gini, tema-tema yang diusung Sasti ini kan tema-tema yang boleh dibilang sudah umum lah Pak, ditulis oleh sastrawan pada zaman ini gitu. Dari zaman Mbak Ayu, kemudian Mbak Oki itu tema-tema ke, 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 keadilan sosial, kemudian apa tema-tema kayak korpus korpus uterus itu Jawab ini. tema-tema yang itu udah tema-tema yang sudah umum gitu. Iya. Jadi kira-kira apa yang membuat ini istimewa sehingga dimenangkan oleh KSK gitu Pak? Makasih Pak. Iya, terima kasih. Ini saya sinyalnya mau buat mapit. Nah, kadang-kadang hilang. Tadi terlempar satu kali. Sebenarnya gini, 5 juri dalam Usaha Sastra Katulistiwa kemarin itu ya udah sepakat ya pada akhirnya dari tahap demi tahap pembacaan, kemudian pada akhirnya ada 10, kemudian 5. Nah, dari 5 itu kan kemudian ada rank gitu ya, rata-rata tuh mengambil memilih Sasti untuk yang tertinggi saya kira. Nah, jadi sepakatlah itu tidak ada debat yang panjang untuk memilih Sasti menjadi pemenang untuk kategori kumpulan cerpen. Nah, sebenarnya karya Sasti Kotama ini tema-temanya mungkin sudah pernah dibuat oleh orang lain dan sebagainya ya. Tapi saya katakan bahwa nuansa baru ini yang membuat pembacaan menjadi terasa segar. Jadi tidak seperti membaca yang lain-lain nih kayaknya kan hanya mengulang gayanya seperti itu. Nah, Sasti ini berbeda. Nah, kemudian topiknya pun mungkin sedang kita alami bersama ya, terutama kita yang hidup di kota besar dan di tengah negara yang belakangan ini sengkarut ya. Itu apa ya? Kesehatan mental. Jadi betul kata Hilmar Farid bahwa di Jakarta dan kota-kota besar yang lain itu tidak ada warga yang luput dari kesehatan mental. Artinya kita sudah yang dibilang sabar di tengah lalu lintas yang macet itu sebenarnya tidak sabar, itu pura-pura semua. Kita merasa hidup dalam dunia manipulasi karena sebenarnya kita sedang menekan depresi-depresi ya tiap hari, masalah pendidikan, masalah kesehatan, masalah lalu lintas, masalah hukum dan sebagainya. Berita-berita yang datang juga mengganggu perasaan kita. Kalau tadi ada yang menyampaikan bahwa cerpen-cerpen Sasti ini mengganggu, mengusik. Dan saya kira justru itu yang menarik perhatian para juri. Jadi terganggu, perasaan kita terganggu. Nah, tokohnya juga demikian luas ya, tidak hanya manusia. Bahkan yang saksi Glory itu kan entitas bagian dari tubuh gitu ya. Nah, sering juga menyajikan twist yang menarik di akhir cerita. Dan yang membuat saya memang dari cerpen pertama itu sudah membuat saya tersenyum. Tersenyumnya itu justru di akhir. Ini aku pikir apa ini ya, apa gajahnya ini akan betul-betul udah sedih lah ya awalnya. Ternyata apa yang saya bilang di sini, temanya unik dan langka, twistnya keren, tak terduga sekaligus membangun senyum di kulum. Ini saya selalu menuliskan seperti ini di akhir cerpen pada waktu pembacaan dan penilaian. Jadi supaya saya nggak lupa karena kan cerpennya banyak gitu ya. Nah, yang diakhiri dengan ini yang di bukit kupu-kupu kuning terbang ini kan juga metaforis ya. Karena mengganggu karier ibunya, mau di Harvard tertunda karena hamil, begitu anaknya lahir masih tertunda juga gitu ya, dilarang juga ke Stanford. Nah, akhirnya si anak inilah yang merasa harus bunuh diri gitu ya, dia harus ingin membebaskan ibunya dari, tapi ya metaforis lah ini. Saya kira itu sih Mas Pradana. Jadi banyak hal yang menurut saya ya betul tadi kata Amara Nila tadi bahwa cerpennya pendek-pendek ya, nggak panjang-panjang, nggak kayak Budi Dharma, nggak kayak misalnya ya tadi yang disebut Laila Esudori gitu. Tapi pendek ini
eh, bukan hanya habis dibaca sekali duduk, barangkali bukunya habis dibaca sekali duduk. Bukunya bukan hanya cerpennya gitu ya. Ya itu mengganggu ya. Jadi karena mengganggu itu berkesan. Karena berkesan kemudian mencoba menarik kesimpulan. Ketika menarik kesimpulan muncullah berbagai hal yang tidak terduga ya. Dan itu kan selalu berhubungan dengan siapa sih Sasti, kenapa sih Sasti begini, kenapa sih begitu. Nah itu yang selalu melatari setiap kali karya ditulis seseorang. Jadi seorang yang seperti apa yang bisa menulis karya seperti apa. Itu seperti pelukis juga misalnya, kenapa Van Gogh bisa melukis seperti itu? Karena ada sesuatu yang mengganggu dirinya. Kemudian, nah kalau penyair kebanyakan kan merasa bahwa ketika dia bisa menulis puisi itu karena ada kegelisahan. Nah kegelisahan itulah yang mengganggu. Nah ketika tulisannya itu mengganggu orang lain, itu akan menimbulkan apa ya, dampak berkelanjutan gitu. Jadi kegelisahan-kegelisahan inilah yang akan memancing orang berpikir. Ya, kata Rocky Gerung kan bahwa otak ini harus dibentur-benturkan. Kalau tidak ya lama-lama lapuk kan. Tapi kalau terus bergesekan dengan sesuatu, dengan problema, dengan ini, nah itu akan bekerja. Nah bekerja ini sebenarnya juga belum 10% menurut Einstein gitu ya. Kurang lebih seperti itu kok, saya jadi berpanjang-panjang. Terima kasih. Terima Maaf ya kasih, Sasti. Terima kasih Pak. Semoga tahun ini bulan kapan Pak KSK lagi Pak? Kayaknya Mas Kev ini nggak dengar. Oke, makasih Mbak. Makasih Mbak. Oke, aku lihat ada Mbak Feli nih. Mbak Felicia, silakan. Sebentar ya. Kedengeran nggak suara saya? Kedengeran ya? Kedengeran. Halo Dek Sasti, kabar? Baik. Baik ya. Saya mau ada pertanyaan dulu. Sebelum ini kami sempat ngobrol-ngobrol tentang bukunya Dek Sasti ini. Kemudian saya ini sebenarnya bukan pembaca yang baik, bukan kutu buku banget gitu ya. Tapi waktu saya baca buku-bukunya Dek Sasti ini, kok saya suka merasa, kok pernah baca ya. Jadi sempat terjadi sedikit diskusi antara kita bahwa tapi topik-topiknya itu menarik dan kadang-kadang masih diperlukan di Indonesia untuk beberapa orang dicolek-colek, misalnya untuk masalah yang ada si gadis membersihkan kulit babi kemudian dia mandi-mandi gitu ya, sampai akhirnya sedihnya dia harus meninggal. Tapi kayak itu mengingatkan saya pada, saya pernah lihat nih gaya-gaya penulisan kayak gini. Kemudian ada beberapa cerita-cerita lain, ini kok kayak bukunya si itu, gitu ya. Jadi itu pertanyaan saya. Terus juga yang kedua, sebenarnya itu bukan pertanyaan ya, pernyataan. Yang pertanyaan saya, apakah karena saya lupa lagi nih, tidak ada bau Indonesia dalam cerpen-cerpen itu. Maksudnya waktu membaca itu itu bisa terjadi di mana aja gitu ya. Nggak ada misalnya bau dari selokan atau bunyi azan dari langgar yang di sebelah rumah, atau yang kecil-kecil gitu yang kita bisa ngebayangin ini nih di kampung, di Suruhan atau di Manana. Apakah itu sengaja dilakukan atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Mbak Felicia. Jadi kenapa saya cenderung mengambil tema universal? Karena ini salah satu pesan dari yang saya pernah baca dari ini disampaikan oleh Om A.S. Saksana, penulis. Itu beliau mengatakan bahwa akan lebih baik cerpen itu bersifat universal karena itu akan lebih bertahan lama dan bisa dibaca kapan saja dan akan tetap relate atau update gitu. Dan itu juga saya rasakan itu membantu saya ketika kemarin waktu saya sempat ada pitching dengan
agen dari luar gitu. Ketika saya mau mengajukan naskah itu, salah satu kata-katanya adalah begini, bahwa apakah bukumu ini kalau saya bawa ke negara saya, orang yang baca itu akan merasa relate gitu. Jadi saya pikir saya lebih ingin menyuarakan suara apa ya, isu-isu universal supaya itu bisa lebih dibaca oleh banyak orang. Jadi seandainya nanti pun ada translasi, ada penerjemahan terhadap karya saya itu tetap bisa dinikmati oleh dimanapun gitu. Kemudian mungkin juga terpengaruh karena saya kebanyakan membaca buku-buku luar gitu, terutama dari Jepang dan Korea. Terus apa lagi ya? Ya. Itu mungkin ya. Apakah menurut Dek Sasti kalau kita taruh dikit-dikit, kayak misalnya kalau baca buku-buku tentang buku latar belakang Jepang, atau misalnya apa Murakami ya tadi saya baca, kan dia ada juga tuh kita bisa ngelihat Tokyo atau apa ya di situ, yang konkret-konkret gitu ya, ada jembatan yang panjang banget, itu kan bisa juga kita kebayang. Oh ini di Tokyo ini ada kayak gini mungkin banget gitu ya. Sebetulnya bisa juga, setuju nggak? Setuju, dan itu memang saya gunakan di teknik untuk novel itu. Jadi novel karena saya bisa bermain lebih, mengeksplor itu lebih banyak gitu. Jadi tidak berfokus pada isu, sedangkan pada cerpen saya lebih mengejar isu dan daya ledak gitu. Jadi memang saya mainnya di situ. Misalnya kalau misalnya di Corpus Uterus saya akan menjelaskan secara detail bau gotnya, bau suara aliran sungainya, terus aroma-aroma yang tercium di daerah sumber urip, Banyu Urip itu saya melakukan riset sampai segitunya, sampai bau gotnya itu seperti apa pada masa itu gitu. Saya sampai nanya-nanya gitu. Jadi itu memang saya lakukan pada pada novel saya yang memang membutuhkan setting Indonesia. Sedangkan pada cerpen itu ada beberapa isu sensitif yang ketika isu itu saya tulis dengan bersetting Indonesia, itu akan menimbulkan orang lebih fokus bukan fokus pada esensinya nantinya. Akhirnya membawa jadi apa ya, ketersinggungan kepercayaan tertentu. Misalnya pada waka-waka waki-waki sumsum itu memang saya sengaja memindahkan settingnya ke Jepang agar esensi tentang apa yang dalam institusi kepercayaan itu memang ada, dan di situ saya menggunakan nama-nama makanan sebagai nama orang, kemudian saya menggunakan kepercayaan yang saya tulis baru, benar-benar saya bikin kepercayaan itu namanya baru, terus nama pemukanya baru, kemudian tempatnya fiktif seperti itu. Jadi memang saya menggunakan apa ya eh, menggunakan setting itu dengan upaya agar pembaca itu lebih berfokus pada esensi cerita, pesannya, subteksnya, bukan pada hal-hal yang membuat apa ya, ketersinggungan pihak-pihak tertentu. Oh ya, terima kasih, sekarang jadi saya lebih mengerti. Terima kasih, Mas Terima Sasti. kasih. Aku melihat Mbak Ira angkat tangan, silakan. Langsung aja. Terima kasih. Mbak Sasti, aku sangat kagum banget nih dengan bukunya. Terutama daya imajinasinya Mbak Sasti dan sangat kreatif ya dalam menceritakan sesuatu dengan point of view yang sangat kuat itu ya, yang saya sangat kagum. Saya ingin menanyakan soal, ya mungkin menyambung lagi sedikit chapter yang tentang kotoran di tubuh Nin. Karena kan memang banyak debat. Saya sebagai Muslim, tapi saya juga mempunyai anjing di rumah ya. Jadi ini chapter yang ini, bab yang ini sangat menyentuh untuk saya, terutama karena di awalnya kan kelihatan anaknya ingin membantu menolong babi hutan ini, lalu ibunya mengatakan itu tidak boleh kotor dan segala macam. Saya ingin pertama menanyakan inspirasi cerita ini apakah dari personal dari Mbak Sasti sendiri melihat atau bagaimana karena itu babnya itu sangat grafis sampai akhirnya bagaimana kejadian itu dia mandi, dan mungkin saya lihat mungkin ada OCD juga ya di situ, saya bisa lihat itu bagaimana, dan terutama karena sekarang kan banyak pandangan yang bertolak belakang tentang mempiara anjing atau binatang lain.
Ini kan tentu babi hutan ya, jadi lebih ini. Tapi saya ingin mengetahui itu aja, share bagaimana Mbak Sasti. Kedua, pertanyaan saya, apakah ada rencana untuk menulis skrip skenario untuk film ke depannya? Karena saya lihat Mbak Sasti sangat visual ya, jadi ingin tahu aja kalau ada rencana seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ira. Jadi kotoran di tubuh Nin inspirasinya saya sendiri karena saya penderita OCD. Jadi cuma saya tipenya beda, saya germ. Jadi saya bisa cuci tangan berkali-kali dalam sehari itu. Jadi dan itu sering kayak buat orang lain itu kayak kamu berlebihan kayak gitu. Dan itu saya pikir menjadi yang OCD itu tidak enak, apalagi kalau itu sudah ditanamkan itu karena pola asuh gitu, dan itu sudah tertanam dari kecil gitu. Jadi kan saya pikir seperti Nin itu kan juga dari parentingnya gitu. Juga saya ingin memasukkan unsur itu karena memang ada banyak kasus yang ini ya, kalau ada ini tercemar, misalnya kayak mangkok ternyata di situ dimasukkan kerupuk babi gitu, itu semua kan langsung dimusnahkan kan, yang kejadian-kejadian yang di masyarakat itu. Dan saya pikir itu saya ingin memasukkan itu bagaimana itu bisa mempengaruhi mentalitas seseorang gitu. Jadi kemudian untuk penulisan skenario itu saya sekarang dalam proses saya menulis naskah drama. Jadi kemarin sempat ikut sayembara naskah DKJ dan alhamdulillah juara 2. Kemudian juga kemarin Festival Teater Indonesia saya juga menuliskan skenarionya, naskah dramanya gitu. Ya semoga aja nanti ke depannya ada kesempatan untuk film gitu. Amin. Hebat Mbak, selamat. Terima kasih Maira. Doain, soalnya kalau memang udah kelihatan bisa psychological thriller nih, bisa-bisa partnering sama Joko Anwar atau apa tuh. Amin. Dan makasih juga sharing tentang OCD, karena memang kan banyak di kalangan terutama Gen Z dan yang muda-muda seperti tadi dikatakan tentang mental health. Jadi banyak cerita-cerita yang men-sharing sedikit tentang hal-hal seperti ini juga bisa mengangkat isu-isu yang penting yang mungkin juga jadi bisa membuka orang-orang untuk bicara lebih jauh. Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih Maira. Makasih Mbak Ira. Ada temennya Gimana? sama Mbak Nila nih, OCD. Ternyata ada teman seperjuangan. Iya, apalagi kemarin waktu COVID itu jadi lebih. Iya, baru mau nanya, gimana tuh COVID? Kita aja yang suka lupa cuci tangan dipaksa cuci tangan. Saya kalau habis dari puskesmas itu saya punya ritual nyemprot itu mobil, jadi setirnya, tempat duduknya itu saya semprot semua. Sebenarnya nggak cuma COVID kok, kalau dokter semua rata-rata gitu. Sini juga Nani Cahyani tuh. Iya, maksudnya pegang iya, betul. apapun, abis pegang apapun pasti cuci tangan. Udah otomatis. Jadi kalau dibilang berpuluh-puluh kali, ya emang. Memang. Jadi ya itu OCD yang masih dalam batas normal. Tapi aku jadi ingat sama Howard Hughes ya, kan dia kerjanya cuci tangan terus sampai nggak bisa keluar dari kamar mandi karena mesti pegang pegang pintu. Saya cuci tangan lagi. Oh gitu saya begitu juga. seminggu itu gagang pintunya harus saya cuci juga. Kalau nggak disemprot dulu. Oh. Wah, luar biasa. Gimana teman-teman, ada yang mau nanya lagi nggak? Udah ya semua? Boleh nggak saya? Boleh. Tapi jangan minta ceritain ya, nggak boleh loh sama Lili. Inggita dan terima kasih kawan-kawan dan Sasti. Saya memang belum membaca bukunya, tapi saya seorang psikolog dan saya ingin berkomentar sedikit. Jadi pertama, saya terenyuh ya mendengarkan pembicaraan ini 1,5 jam ini ya mungkin ya kira-kira. Dan dan juga positif sekali bahwa Mbak Sasti itu bisa katarsis dengan demikian keeping sane gitu, dengan jalan menuliskan, menceritakan ini semuanya. Itu saya kira suatu jalan yang positif gitu. Dan mungkin juga beberapa kalau ada pengalaman dan melihat sendiri menjadi dokter tentu saja itu bisa terjadi. Tapi yang pertanyaan saya sebenarnya yang fundamental adalah impact ya. Jadi gini, apa yang diharapkan oleh Mbak Sasti dalam hal ini? Apakah kemudian
supaya makin khalayak atau juga mungkin pemerintahan negara atau mungkin makin sadar bahwa ini masih terjadi dan kemudian apa yang perlu dilakukan gitu. Jadi tulisan yang bagus, yang very impactful ya tuh untuk dan kemudian menjadi lebih baik dan merubah tingkah laku banyak orang gitu mungkin ya sebetulnya yang itu. Seperti saya pernah nonton film judulnya Pangku, itu kan sebetulnya kita sesuatu yang tadinya banyak orang nggak tahu, tapi kemudian menjadi tahu dan apa yang dilakukan setelah tahu oleh orang-orang yang mungkin yang berkuasa, yang ya oleh negara dan seterusnya gitu. Mungkin itu Mbak, mungkin mohon dikomentari aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Effendi. Jadi eh, seperti saya bilang tadi, saya mulai dengan sebagai katarsis personal gitu. Tapi ternyata ketika saya menuliskannya itu, saya mendapatkan DM gitu dari beberapa pembaca yang merasa dia tersuarakan gitu. Jadi dia merasa Iya, tersuarakan, jadi dia merasa saya tidak sendirian merasakan seperti itu, dan dia iya, malah karena merasa tersuarakan, dia juga merasa seperti kayak tersembuhkan gitu. Jadi saya mikir iya, sesuatu yang saya awali dari katarsis personal bisa menjadi sebuah katarsis komunal. Makanya itu saya lebih betul. banyak menulis trauma dan bagaimana trauma healing misalnya pada ingatan ikan-ikan, kemudian juga pada corpus uterus. Saya juga lebih banyak menyoroti kasus-kasus apa ya, otonomi terhadap ketubuhan perempuan, terutama tentang kerahiman. Jadi karena banyak perempuan yang saya coba tanya itu banyak yang tidak tahu bahwa misalnya perempuan itu punya hak untuk melakukan aborsi, misalnya pada kasus kekerasan seksual itu sebenarnya mereka punya hak untuk mendapatkan akses apa namanya, aborsi yang legal dan aman. Sedangkan banyak yang tidak tahu adanya hal-hal seperti itu, kemudian akhirnya melakukan aborsi yang ilegal yang akhirnya merenggut nyawa seperti itu dan mengalami komplikasi. Jadi kalau impactfulnya saya lebih banyak fokus kepada isu kesehatan mental dan kesehatan reproduksi, karena di situ saya memang kayak di novel saya lebih leluasa untuk memasukkan unsur-unsur edukasi. Jadi akhirnya Iya, saya ketika misalnya mendapatkan bacaan apa, pembaca tuh kadang-kadang kan capture gitu, iya, misalnya dia bahkan bisa mengedukasi orang lain dari novel saya gitu. Jadi ada kalimat begini. Ini bahwa dia bilang kalau organ kewanitaan tuh nggak boleh dicuci pakai sabun, harus pakai air aja. Dan memang sudah sewajarnya aromanya itu seperti sordo gitu. Tidak ada aroma apa vagina yang seperti taman bungaan, dan dia menunjukkan buku saya apa kalimat itu. Jadi saya pikir unsur edukasinya itu sampai gitu loh, karena apa ya, yang saya sampaikan secara subteks ternyata bisa memberikan edukasi kepada orang lain tanpa merasa terpaksa gitu. Karena orang membaca teks yang sangat apa ya, tekstual kadang lewat aja gitu, tapi ketika itu masuk dalam sebuah cerita kadang itu lebih masuk. Jadi memang apa yang ingin saya harapkan sekarang, saya lebih ingin sebagai apa ya, fasilitator untuk katarsis komunal, kemudian yang kedua apa namanya, educating. edukasi. Terima Baik, kasih. terima kasih Mbak Sasti, hebat. Terima kasih. Terima kasih Pak Effendi, luar biasa, belum baca udah bisa berkontribusi pada diskusi. Mbak Herda, ada pertanyaan lagi? Silakan Mbak. Makasih, Ingrid. Em, ini saja mungkin saya semakin apa ya istilahnya, semakin tergugah ingin menanyakan ini ya. Jadi banyak cerita-cerita Mbak Sasi tadi itu diilhami oleh berbagai kasus ketika menjadi dokter di daerah-daerah, ya kan? Artinya bisa disebut kedekatan dengan masyarakat membuat bisa mengerti tentang masalah-masalah yang mereka hadapi. Selama ini mungkin bayangan kita hidup di daerah, entahlah ini tanda kutip bisa benar bisa salah, lebih simpel, lebih membahagiakan untuk perempuan. Tapi ternyata tidak demikian kasusnya, atau benar atau ini sebenarnya hanya kebetulan yang dikumpulkan cerita-cerita yang datang ke dokter atau diamati oleh sebagai tenaga medis di daerah. Sehingga tadi kembali kepada pertanyaannya Mbak Nila itu, kok belum ada cerita yang membahagiakan misalnya gitu ya, membahagiakan untuk di-share itu satu.
Kemudian kedua, tadi kebetulan juga sudah ditanyakan oleh Pak Effendi Ibnu, apa yang ada dalam benak Sasti sekarang untuk memberikan hasil dari edukasi lewat cerita ini menjadi lebih nyata sehingga banyak perempuan misalnya di daerah yang memerlukan pengetahuan-pengetahuan yang lebih ini bisa mendapatkan informasi itu sehingga mereka juga menjadi lebih baik ke depannya dalam memandang dirinya sendiri sebagai perempuan, memperlakukan dirinya sebagai perempuan yang lebih baik, yang lebih terhormat, seperti itu. Bagaimana menurut Sasti? Ya, Terima terima kasih. kasih. Terima kasih, Mbak Erda. Jadi yang apa ya, memang ada beberapa saya coba bermain di yang uh, ending-ending yang enggak lucu gitu. Itu mungkin bisa dibaca di karya-karya saya di Kalam. Kemudian em, apa ya, keuntungan sebagai ASN itu kami tidak hanya di poli gitu. Jadi kami lebih banyak terjun gitu. Jadi terjun misalnya ke apa namanya posyandu-posyandu, kemudian juga ada misalnya safari ke apa. Jadi langsung bisa berhubungan langsung dengan masyarakat dan bisa melihat secara langsung apa sih yang mendasari. Jadi misalnya kayak kehamilan kasus pernikahan dini gitu. Kita kan mikir, oh itu karena misalnya orang anaknya aja yang mau memang lebih apa ya terpapar eh, pergaulan yang lebih apa ya, dia pengen cepet merit gitu. Karena saya nanya gitu, kenapa kok nikah gitu ya? Karena ya pengen cepet aja nikah. Terus tapi juga ada kata-kata seperti ini, ibunya tuh bilang bahwa itu saya nikahkan anaknya itu biar nggak menghabiskan beras di rumah saya, biar menghabiskan beras di rumah mertuanya gitu. Itu sebenarnya kayak semacam hal yang mungkin sekilas akan lucu, tapi ketika ditelusuri lebih dalam, ketika saya datang ke rumahnya, kemudian saya melihat apa yang dilakukan, ternyata itu pasangan itu ya sama-sama miskin antara si lelakinya dan si perempuannya usianya masih 16 gitu. Dan itu mereka melakukan pernikahan dini itu bukan karena murni keinginan mereka, tapi ada kuasa-kuasa yang terlihat bahwa ternyata itu adalah karena kemiskinan struktural. Jadi sebetulnya itu adalah tanggung jawab negara sih. Kenapa kemiskinan struktural itu bisa mengakibatkan mereka terpaksa untuk meninggalkan pendidikan, lebih cepat menikah, kemudian akhirnya berujung banyak juga yang bercerai karena ya ketidakmatangan emosional itu. Nah, itu jadi karena itu saya pikir masih banyak PR yang perlu saya sampaikan dan makanya kenapa mungkin kok banyak yang cerita-cerita yang dalam tanda kutip eh, sedih gitu karena memang masih banyak hal sedih yang menjadi PR kita belum tuntas gitu. Jadi ya mungkin nanti tetap ke depannya saya akan berupaya untuk bermain di beberapa lini ya mungkin dengan apa ending yang lebih menggembirakan, tapi tetap saya akan berupaya untuk menyisipkan pesan-pesan yang apa secara subteks hal-hal yang masih penting untuk kita bahas, untuk kita suarakan itu. Kemudian, hmm, oh yang ini ya, apa yang terakhir tadi apa ya? Mbak? Yang Oh, terakhir itu yang bagaimana lebih merealisir apa ide-ide bagus tentang pendidikan kepada wanita atau perempuan itu untuk lebih bisa menghargai tubuhnya atau orang lain menghargai dia lebih baik itu pendidikan kira-kira apa dalam pandangan saya? Iya, saya sih lebih berharap karena gini, harus diakui bahwa daya baca di negara kita tuh sangat rendah gitu. Sedangkan kalau ingin pesan-pesan itu lebih luas lagi, mungkin harus bekerja sama dengan beberapa pihak gitu. Misalnya saat ini saya lebih banyak melakukan diskusi-diskusi juga terhadap komunitas-komunitas, misalnya kayak kemarin di Makassar juga dengan komunitas-komunitas di sekitar, kemudian yang apa pegiat apa ya perlindungan terhadap korban kekerasan, kemudian dari kaum disabilitas gitu. Nah, kemudian juga saat ini lebih banyak bergerak di perbincangan-perbincangan yang dihadiri oleh pembaca. Cuma memang saya mikirnya kalau ingin menjadi lebih luas mungkin harus bekerja sama dengan media-media lain, misalnya mengalihwahanakan film misalnya, atau mungkin nanti dalam bentuk lagu misalnya, jadi yang lebih bisa mencakup lebih luas lagi gaungnya. Dan
Dan saya pikir sih apa ya, saya tidak ingin misalnya apa-apa isu-isu yang saya sampaikan itu tidak berhenti pada diskursus saja, tapi mungkin lebih ke aksi nyata, dan aksi nyatanya itu tidak bisa saya lakukan sendiri karena ini butuh beberapa pihak gitu. Mungkin yang saat ini yang sudah terlihat mungkin yang terkait naskah saya Corpus Uterus, karena itu juga terkait dengan beberapa komunitas-komunitas pelindungan terhadap perempuan. Terima kasih banyak Sasti. Sukses ya, terus Terima kasih, semangat, Mbak Hendra. terus menyuarakan suara perempuan. Kemudian kalau bisa, apalah yang bisa kita kerjakan bersama-sama sebagai perempuan untuk bisa mewujudkan tadi apa yang ada dalam benak Sasti. Terima kasih banyak, Terima Sasti. kasih. Terima Terima kasih, kasih Mbak Lin. Hendra. Oke teman-teman, kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi dan memang ini sudah malam. Sebenarnya berat sekali ya kita mengakhiri perjumpaan dengan Sasti nih, karena mungkin ini buku yang sangat menarik untuk kita semua. Mungkin boleh nggak sih Lili kita bikin kutu buku sempalan khusus buat buku-bukunya Sasti? Kalau banyak fansnya nih kita mungkin bikin yang sempalan. Soalnya kita nggak boleh ngundang 2 kali Sasti. Padahal buku kamu banyak dan kita semua kepengen baca. Dan kalau kamu ternyata kita jadi ada temen SJW baru nih, Juin sama Adit. Kalau Sasti mau apa gitu kita aku mau bantuin. Oke, teman-teman, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, kita akan menutup sesi kutu buku ke-67 ini, dan kita foto ada bersama. apa namanya? Ada tradisi untuk foto bareng dengan bukunya. Ayo, mana bukunya? Jangan lupa, jangan di-blur ya. Jangan Latar di-blur belakangnya nih, nanti bukunya Yani blur. jangan di-blur Yani. Oh, jadi blur ya? Kalau di-blur Gimana nggak nih? kelihatan belakangnya. Cara Tolong anunya dong, yang Yang foto foto siapa? ya. Mbak Ati. Mbak Ati biasanya Yuk. Mbak Ati. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tunggu, ganti halaman. Kebanyakan hari ini pesertanya banyak. 1, 27 hari ini. 2, 3. 1, 2, 3. Makasih. Terima kasih Terima Mbak kasih Ati. Terima kasih. semuanya. Mau nanya dong, Sasti. Pak Sasti kok bisa ada Terima yang versi bahasa Inggris ya? Oh iya ini versi ini Baru. Di mana kemarin dijual? untuk dibawa ke Inggris. Oh, luar biasa. Hore. Penasaran dengan Tolong gaya dong bahasanya. teman-teman ya. Ada yang bahasa Inggris loh. Tolong Selamat ya, kirim dong. Sasti. Tolong Selamat. tolong kirim Selamat ya, Sasti. namanya apa itu bahasa Inggrisnya? Enggak, itu kemarin dicetak terbatas aja untuk keperluan presidensi. Kenapa nggak diterbitkan? Masih mencari yang mau menerbitkan. Oh, oke. Yang menerjemahkan Tuh Mbak siapa? Ati tuh. Ada kenalan nggak? Kayaknya ada nih sekarang Sasti deh, yang menerjemahkan siapa? Kayaknya ada deh. Sekarang kan ada, kalau nggak salah gue kemarin denger deh, bukan margin kiri, bukan apa. Pokoknya mereka membantu untuk penulis Indonesia untuk diterjemahkan dan untuk ke luar negeri, dipasarkan di luar. Lontar. Nanya-nanya. Lontar. Lontar, Mbak. Gramedia ada sih setahu saya. Yang Aku kita nggak buat tahu deh. penerbitan aja yang Deh, kita. lontar lagi Kalau nggak bisa. mesti aku nanya lagi deh. Aku udah ya Di gara-gara Jepang ada kita Mbak nih. Ati tuh di Jepang, bantuin Ati. Yuk, Amin. nanya. Iya. Minta Di tolong sama Amerika dubes yang ada baru Elsa. tuh. Buker. Mbak Sasti ikut Makasih, kutu buku Sasti. bulan depan ya. Ikut kutu buku bulan depan. Insya Allah. Iya, diundang ya. Bulan Makasih ya. depan mau Selamat malam. baca buku apa, Li? Supaya Sasti tahu. Iya, nanti saya kirim deh, soalnya nggak inget. Ke Sasti. Bulan Si depan Pak Yani. Bulan depan Pak Yani. Pak Yani apa? Pak Yani. Kak Ida Ida Fitra. Fitri Idam itu. Ida something. Oke Ida ya. Fitri. Ikut ya Kak Sasti, ikut ya biar ini banyak baca buku Indonesia sekarang. Insya Allah nanti coba saya cek jadwal. Makasih semuanya. banyak. Tidak mau berpisah Terima ya kita kasih ya. semua. Makasih, selamat malam. Selamat berpuasa. Terima kasih semua. Bulan depan.